Coach Sintayong, pelatih timnas Indonesia U23, terus mendapatkan apresiasi atas apa yang ditampilkan oleh anak asuhnya di Piala Asia. Sebelum lebih jauh, aku pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Video ini bukan merupakan bentuk glorifikasi ataupun pengagungan yang berlebihan kepada sosok Coach Sintayong. Kita sudah menyaksikan pertandingan Indonesia U23 menghadapi Qatar, menghadapi Australia, menghadapi Yordania. Secara tren permainan, grafik permainan timnas Indonesia secara impresif meningkat. Bahkan salah seorang pemain timnas U23, Marcelino Ferdinand, katakan pertandingan Yordania versus Indonesia, di mana Indonesia berhasil mencukur Jordania dengan skor akhir 4-1. Menurut Marcelino Ferdinand, menjadi permainan yang terbaik di eranya Coach Sintayong. Hal tersebut sudah kita bahas juga di video usai pertandingan Indonesia menghadapi Jordania. Aku harap teman-teman tonton video beberapa waktu yang lalu. Oke, ketika kita melihat permainan timnas Indonesia impresif, bahkan akhirnya salah seorang pemain timnas U23 mengapresiasi terhadap permainan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong, akhirnya muncullah beberapa komentar yang memberikan apresiasi terhadap Coach Sintayong. Salah satu komentar yang sering aku baca akhir-akhir ini di sosial media atau di kanal YouTube Tommy Deski, teman-teman, ketika kita menonton pertandingan timnas Indonesia, kita merasa berbeda kala kita menonton pertandingan timnas Indonesia yang lalu. Dalam arti kata, kita nggak setegang ketika kita menyaksikan timnas yang dulu. Timnas yang dulu kan dibantai, dihajar, sulit untuk berkembang dari sisi permainan, long ball, kemudian cepat panik. Kemudian ketika kita menyaksikan pertandingan timnas Indonesia di Piala Asia U23 ini bertebaran sih. Videonya di TikTok, di berbagai macam platform, di Instagram, teman-teman. Yang pertama, soal passing-passing yang dilakukan oleh pemain timnas Indonesia. 1, 2 sentuhan, kombinasi, triangle, shape, diamond, kemudian menciptakan overload di sektor sayap kanan ataupun kiri, dan lain sebagainya. Yang secara garis besar, video tersebut menampilkan ketidakpanikan pemain timnas Indonesia ketika di pressing. Nah, ini kan menjadi masalah yang sering kita temukan pada saat kita menonton beberapa tahun lalu timnas Indonesia. Dikit-dikit melakukan long ball saat di pressing oleh lawan. Kemudian pada saat dilakukan pressing oleh lawan, pemain timnas Indonesia kita sulit untuk berpikir mau kemana ini melakukan passing. Aku pun bukan katakan timnas Indonesia eranya Coach Sintayong tidak mempunyai rasa seperti itu juga. Ada beberapa pertandingan yang dilakoni oleh anak asuh Coach Sintayong, pemain timnas Indonesia pun mudah panik ketika melakukan pressing. Namun secara peningkatan kita bisa melihat bahwasanya meski ada di beberapa pertandingan pemain timnas Indonesia di era Coach Sintayong mengalami kepanikan, tapi di beberapa elemen selanjutnya hal tersebut bisa diubah oleh pemain timnas Indonesia. Buktinya sekarang ini di Piala Asia U23, pemain timnas Indonesia kita dari sisi ketika lawan melakukan high pressing sangat tenang. Kemudian yang kedua, ini soal long ball lagi. Ini kan menarik, teman-teman. Di Liga Indonesia masih sering juga kita melihat permainan klub-klub kita sering melakukan long ball. Dan muncul sebuah anekdot dari beberapa pemain asing yang tampil di Liga Indonesia ataupun testimoni yang dilakukan oleh beberapa pemain Indonesia kita, di mana Liga Indonesia, sepak bola Indonesia dari posisi belakang back lempar aja ke depan, mengharapkan striker yang tinggi besar di sektor depan, yang kemudian lari menjadi salah satu hal yang diupayakan bisa dilakukan oleh pemain tersebut. Ini kan hal yang sangat lumrah kita temukan pada era timnas Indonesia kita beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk eranya Coach Sintayong sekarang,
permainan proaktif, dan yang terpenting dituntut juga nih seorang kiper yang dimiliki oleh Coach Sintayong mampu juga membangun serangan. Itu dipunyai oleh Hernando Ari. Nah, di saat pertandingan Indonesia melawan Yordania, Australia, pun Qatar, teman-teman, bisa kita lihat bagaimana momentum yang dimiliki oleh Hernando Ari. Jika muncul space di sektor tengah, di situ Hernando Ari tidak takut-takut untuk melakukan progresi pas ke depan. Enggak lagi melakukan long ball yang ujungnya kita bicara situasi long ball, teman-teman, itu kan 50-50 antara kita dapat atau lawan mendapatkannya. Nah, itu untuk poin kedua. Kemudian poin ketiga, enak ditonton. Nah, kapan sih terakhir kali teman-teman menonton pertandingan timnas Indonesia? Enjoy, bahkan berdecak kagum kita menyaksikannya, gol-gol yang diciptakan oleh negara kita, timnas Indonesia. Untuk di Piala Asia U23, sekelas Erick Thohir yang jarang banget aku baca di berbagai macam artikel yang memuji strategi yang dimiliki oleh Coach Sintayong ketika menghadapi Yordania. Profiling Erick Thohir pasti high quality secara pemikiran, teman-teman. Ini kan menjadi salah satu magnet yang sangat penting dari apa yang dilakukan oleh Coach Sintayong di atas lapangan. Aku pikir, teman-teman, pasti banyak dari teman-teman pun merasakan hal yang demikian. Enak ya, timnas jago, gini ya rasanya timnas jago, gini ya rasanya timnas Indonesia bisa kuasai permainan, gini ya timnas Indonesia rasanya nggak kebantai, gini ya timnas Indonesia kita bisa mengobok-obok negara-negara ketika menghadapi timnas Indonesia. Itu sering kita temukan. Dan yang keempat, teman-teman, ini soal mentalitas. Dan aspek mentalitas ini menjadi aspek yang penting bagi Coach Sintayong kalau kita lihat di beberapa statement yang ia sampaikan di sesi wawancara resmi ataupun doorstop. Mentalitas tersebut menjadi hal yang penting untuk bisa menjalankan strategi yang sudah ditumpahkan oleh Coach Sintayong. Bagaimana contohnya? Saat kita menghadapi Yordania, Australia, contohlah Australia aja. Dulu-dulu kita menghadapi Australia, secara mindset kita, pemikiran kita, alam bawah sadar kita, itu kita akan dibantai, dihajar. Menghadapi Yordania pun pasti merasakan hal demikian. Tapi di era Coach Sintayong sekarang, era Coach Sintayong, mentalitas itu diubah, terasa juga sampai ke penikmat sepak bola Indonesia ataupun supporter Indonesia. Nah, meski kita menghadapi yang secara matematis, Korsel kayak Jepang kayak Argentina kayak Man United kayak misalnya secara klub ataupun negara-negara yang superior di bawah asuhan Coach Sintayong, kita diberi bahwasanya Indonesia bisa nih berbuat di pertandingan tersebut. Contoh menghadapi Korsel ini, kita tahu secara matematis di atas kertas Korsel timnasnya oke. Tapi kita diberi harapan oleh Coach Sintayong, kita bisa nih mengalahkan Korsel, melewati Korsel. Kenapa? Hal tersebut bisa dimiliki oleh supporter sepak bola Indonesia karena sudah ditanam oleh Coach Sintayong terhadap pemain-pemain timnas kita untuk memiliki mental yang kuat. Ketika mental tersebut kuat, sampai nih energinya kepada supporter timnas Indonesia, sehingga mau menghadapi siapapun itu, kita memiliki harapan, walaupun itu kecil. Itu yang disampaikan juga oleh Coach Jackson F. Tiago, salah satu mantan pelatih timnas Indonesia kita. Dan aku merasakan hal yang demikian. Ya, kalau dulu-dulu menghadapi timnas A, B, C, D, E yang superior, pasti rasa, ini udah kalah nih pasti. Itu muncul. Tapi sekarang ini, era mentalitas yang dibentuk oleh Coach Sintayong sangat-sangat luar biasa. Kemudian, aspek fisik. Ini kan menjadi lelucon juga. Di era timnas Indonesia kita dulu, di menit 65, menit 70, udahlah itu. Permainan timnas Indonesia kita ngos-ngosan, nggak bisa menandingi lawan secara defensif pun akan mengalami kesulitan. Organisasi dari bertahan ke menyerang pun transisi akan sulit untuk bisa tercipta. Tapi Coach Sintayong mengubah
hal tersebut sehingga mengagetkan penikmat sepak bola Indonesia yang mampu timnas Indonesia bermain sepanjang 120 menit di atas lapangan. Ya, aku pun sebenarnya pengen ya menyaksikan, ya ini bisa teman-teman setuju ataupun tidak. Pengen aku menyaksikan timnas Indonesia di bawah asuhan Coach Sintayong ini bermain memang full sampai dengan 120 menit. Ada babak extra time gitu. Melihat stamina pemain-pemain timnas Indonesia, kan itu menjadi salah satu hal yang menarik, seberapa jauh pemain timnas Indonesia kita memiliki endurance. Tapi kalau kita bicara di pertandingan yang normal 90 menit plus extra time yang diberikan oleh wasit, pemain-pemain kita bisa menandingi stamina ataupun endurance yang dilakukan oleh lawan. Nah, beberapa elemen-elemen tersebut membuat akhirnya ketika kita menyaksikan timnas Indonesia merasa lebih tenang, merasa lebih memiliki harapan, merasa bahwasanya timnas Indonesia ini bisa melaju lebih jauh. Ataupun kalau timnas kita tidak bisa menang, setidaknya mampu menampilkan permainan yang sensasional, yang oke. Itu sudah tercermin pada saat Piala Asia Senior. Indonesia menghadapi Australia, kita kalah, kita dibantai. Tapi secara permainan di atas lapangan semua mengagetkan pasang mata penikmat sepak bola Indonesia. Kalau di pertandingan tersebut Indonesia bisa mendominasi, meski pelan-pelan mengalami penurunan. Tapi itu sebuah pelajaran yang berharga, yang dimana sebagai bentuk pengembangan bagi anak asuh Coach Sintayong di masa yang akan datang. Dan ya, itu beberapa hal yang sering aku temukan. Dan misalnya teman-teman pecinta sepak bola mend-DM aku teman-teman, atau di beberapa video yang sudah kita bahas soal Coach Sintayong, di situ banyak yang memberikan komentar, wah sekarang tenang kita bang yang nonton timnas Indonesia, wah sekarang nggak seperti dulu was-was kita menonton pertandingan timnas Indonesia. Ya, gimana menurut teman-teman soal pandangan tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Bye.